Bertetangga tapi bersaing. Itulah negara Indonesia dan Malaysia. Bahkan di urusan dunia olahraga pun, mereka adalah rival abadi, contohnya sepak bola. Mulai dari sang pemain sampai supporternya selalu beradu kelayakan. Nah, kali ini kita akan bahas pertandingan stadion termegah Indonesia versus Malaysia. Pertama kita bahas dulu stadion termegah Indonesia. Stadion utama Gelora Bung Karno kini telah berusia 62 tahun. Konstruksi dimulai pada 8 Februari 1960 dan selesai pada 21 Juli 1962. Letaknya sendiri berada di Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang berdiri kokoh di lahan seluas 136,84 hektar. GBK memiliki ciri khas di bagian bangunan atap yang terlihat seperti temu gelang berbentuk oval. Sumbu panjang bangunan utara selatan sepanjang 354 meter dan sumbu pendek dari timur barat sepanjang 325 meter. Stadion ini dikelilingi oleh jalan lingkar luar sepanjang 920 meter. Bagian dalam terdapat lapangan sebagai sepak bola yang berukuran 105 x 70 meter. Di pinggirannya juga ada lintasan atletik yang berbentuk elips dengan sumbu panjang 176,1 meter dan sumbu pendek 124,2 meter. Di tahun 2016 dan 2017, Stadion Utama Gelora Bung Karno mengalami renovasi besar-besaran. Kursi penontonnya mencapai kapasitas 77.193 kursi. Sistem pencahayaannya pun juga ditingkatkan. Sejak dibangun pada tahun 1960 sampai tahun sekarang, Stadion Utama GBK menghabiskan dana 948,94 miliar rupiah. Tercatat ia sudah 2 kali menjadi tuan rumah Asian Games, serta ajang sepak bola lainnya seperti SEA Games, AFF, AFC, dan laga persahabatan internasional. Di mana stadion ini letaknya berada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini, diproyeksikan khusus untuk tim Macan Kemayoran atau yang kita kenal dengan Persija Jakarta. Tapi pada nantinya juga bisa dipakai untuk timnas Indonesia. Proyek JIS ditargetkan akan rampung di tahun ini dan digadang-gadang akan menjadi stadion yang terbesar serta termegah yang ada di Indonesia. Proyek yang dikerjakan oleh PT Jakpro atau Jakarta Propertindo ini akan menyerupai dengan markas besar klub Real Madrid Santiago Bernabeu. Sejauh ini mulai di tahun 2019 sampai sekarang, JIS telah menghabiskan dana sebesar 5 triliun rupiah. Stadion ini akan menampung kurang lebih 82.000 penonton, memiliki 3 tingkatan tribun, selain itu terdapat tribun VIP dan tribun untuk disabilitas. Dan dilengkapi dengan 2 lapangan latihan. Lapangan latih ini sudah memenuhi standar internasional. Tak cuma itu saja, rumput yang digunakan ini berjenis hybrid turf dan di bagian luar terdapat lahan parkir luas yang dapat menampung 800 mobil dan 100 bus. Proyek yang dirancang oleh Gubernur Anies Baswedan ini nantinya akan menjadi stadion pertama di Indonesia yang memiliki atap yang bisa tutup buka, sehingga penonton dapat menikmati pertandingan sepak bola tanpa harus terkena hujan ataupun terik matahari. Kemudian ada juga stadion yang berada di ujung barat Indonesia, yakni Stadion Lukas NMB, di mana sebelumnya nama stadion ini adalah Stadion Papua Bangkit. Tapi hal itu diganti dengan nama Lukas NMB yang diambil dari nama Gubernur Papua saat ini, yang dinilai berjasa dalam menjadikan Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-20. Berlokasi di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Stadion Lukas NMB menjadi ikon kebesaran untuk warga yang ada di Papua. Lukas NMB memiliki kapasitas penonton 42.000 saja, tapi memiliki fasilitas berstandar internasional. Jenis rumput yang digunakan di Stadion Lukas NMB adalah Zoysia Matrela atau rumput vanila yang lazim digunakan di stadion-stadion besar, seperti di Stadion Gelora Bung Karno. Berdiri di atas lahan seluas 13 hektar, Stadion Lukas NMB telah menghabiskan dana 1,3 triliun rupiah dengan 900 pekerja. Selain didukung teknologi modern, bagian luar stadion juga dikelilingi ornamen fasad baja melengkung dengan menonjolkan ukiran khas Papua, menambah kesan etnik pada stadion megah itu. Hebatnya lagi, Stadion Lukas NMB berhasil masuk sebagai salah satu nominasi stadion terbaik dunia 2019 yang diselenggarakan oleh media online asal Polandia.
Sejauh ini Stadion Lukas NMB telah menggelar kompetisi terbesar di Indonesia, yaitu PON Papua XX yang langsung diresmikan oleh Presiden Jokowi di pembukaan. Dan selanjutnya, kita beralih ke stadion termegah negara tetangga kita. Bukit Jalil Stadium merupakan markas pusat tim sepak bola Malaysia dan menjadi stadion yang paling megah di negeri jiran. Letaknya berada di sebelah selatan ibu kota Kuala Lumpur. Bukan saja di sektor sepak bola, stadion ini juga multifungsi untuk cabang olahraga lainnya. Berdiri di lahan seluas 1,2 km, Bukit Jalil Stadion memiliki ukuran 68 x 105 meter. Di sekelilingnya terdapat lintasan lari untuk atletik sepanjang 400 meter dengan 9 jalur, lintasan buatan berukuran 9 x 40 meter, dan lintasan untuk latihan 6 x 60 meter. Bukit Jalil Stadium dibuka pada tanggal 11 Juli 1998 dalam penyelenggaraan Commonwealth Games. Kandang timnas Malaysia ini dapat menampung kapasitas penonton sebanyak 87.411 dan telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Arsitek yang merancang Bukit Jalil adalah pihak FAA White Plain Consultant GmbH Klaidsberg German Partner yang memakan biaya sebanyak 800 juta ringgit Malaysia atau senilai 2,72 triliun rupiah. Di kursi penonton dibuat pola yang dikombinasikan dengan berbagai warna, sehingga menciptakan efek visual yang mencolok dengan gelombang warna-warni dan akan terlihat seperti bendera Malaysia. Pada tingkat pertama di dekat arena terdapat ruang ganti dan kamar mandi, ruang pijat, ruang sauna dan toilet bagi pelatih serta para atlet. Stadion Bukit Jalil menyediakan sistem penggeras suara dinamis untuk menyiarkan musik dan pesan. Terdapat pula sistem lampu sorot yang terprogram dengan memanfaatkan lampu halid dan logam. Ini memberikan pencahayaan hingga 1.500 lux, jumlah yang cocok untuk liputan televisi. Kemudian terdapat 2 layar besar untuk menyiarkan pertandingan berada di sisi utara dan selatan stadion. Salah satunya dihubungkan dengan sistem waktu dan evaluasi yang memungkinkan informasi terbaru dari peristiwa atau pertandingan. Stadion ini juga menyediakan teknologi layar CRT atau cathode ray tube yang mampu memberikan tampilan video cepat dari kamera lokal, kaset rekaman, dan sinyal televisi. Bukit Jalil Stadium adalah stadion terbesar di Asia Tenggara dan menempati posisi ke-8 sebagai stadion terbesar di dunia. Stadion ini juga pernah terpakai di kancah dunia seperti SEA Games, Liga Primer Asia 2003, Piala Asia 2007, dan Piala Muda di tahun yang sama. Stadion termegah selanjutnya yang dimiliki Malaysia yakni Shah Alam Stadium, di mana stadion terletak di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Di dalamnya juga terdapat Stadion Malawati yang biasa digunakan untuk acara show musik dan sebagainya. Di luar pekarangan juga disediakan stadion mini bagi atlet sepak bola Malaysia ataupun pemain lainnya. Penggunaan utamanya untuk pertandingan sepak bola tapi juga bisa dialihkan ke olahraga atletik. Konstruksi pengerjaannya dimulai pada tahun 1991. Dan stadion secara resmi dibuka pada bulan Juli 1994.